Di tengah kekerasan antar agama menghiasi surat-surat kabar di Mesir, ada satu kisah penuh inspirasi dan kedamaian di negeri piramida itu. Sejak masih bocah, setiap orang tua Muslim pasti akan mengajak buah hati mereka untuk belajar mengaji Al-Quran. Biasanya para orang tua akan membawa anak-anaknya ke sekolah mengaji ataupun memanggil guru untuk mengajar di rumah. Hal tersebut memang lumrah dilakukan. Namun, apa jadinya jika guru mengaji kamu seseorang yang memiliki keyakinan berbeda denganmu? Pasti kamu tak pernah membayangkannya, kan? Namun, hal tersebut benar-benar terjadi di Kairo, Mesir. Ia adalah Ian Sakerhana. Selama 50 tahun, ia telah mengajar bocah-bocah di kota Minya, selatan Mesir. Pemeluk Kristen Coptik berusia 85 tahun itu, mengajar dari matematika hingga bahasa Arab. Namun, tak hanya itu, ia juga mengajar membaca Al-Quran. Kepiawaiannya tersebut memukau banyak netizen kala pertama kali diviralkan oleh Aceh Arabik beberapa waktu lalu. Tanyalah orang-orang tua dan para sei, serta kaum muslim di wilayah ini, apakah mereka kenal Iyad? Mereka akan menjawab, kenal. Ia telah mengajarkan aku, anak-anak perempuanku dan istriku, kata Iyad dalam Aceh Arabik. Seperti dikutip dari Egyptian Street, aku telah mengajar lebih dari 50 tahun. Murid-muridku sudah pada dewasa, menikah dan membawa anak-anak mereka ke sini untuk belajar denganku. Lanjutnya, waktu aku mulai pertama kali mengajar, ada 20 hingga 30 murid muslim dan sekitar 5 atau 6 Nasrani. Mereka belajar di sini, dan sekarang, lebih dari 120 keluarga semua belajar di sini. Tambahnya, ada sekitar 70 hingga 80 murid muslim dan 30 hingga 40 Kristen, kata Iyad sambil menambahkan semua murid yang belajar dengannya butuh restu dari orang tua mereka, terkait pengajaran baca Al-Quran. Iyad mengatakan ia hanya mengajarkan cara membaca, melakukannya, dan memastikan mereka mengejar dengan benar. Aku melakukan hal yang sama bagi pemeluk Kristiani ketika belajar gospel dan ayat di Alkitab, katanya. Untuk belajar dengan Iyad, para orang tua mengeluarkan uang 10 pound sterling Mesir per bulan. Tapi, jika mereka tak mampu, pria itu membebaskan uang bayaran itu. Aku lebih senang dibayar 10 pon dengan cinta dibanding ratusan pon tapi penuh kebencian dan kesedihan, terang Iyad. Mengajar adalah panggilan jiwanya. Sang ayah, juga seorang pengajar di gereja ortodoks di kampung. Setelah lulus SMA, Iyad fokus belajar bahasa Inggris. Ia seharusnya mengajar di sebuah sekolah, tapi terlalu jauh dari rumahnya. Sementara sang ayah jatuh sakit dan memberi wejangan kepadanya. Hanya ada 3 orang di desa ini yang tahu baca tulis aku, kamu dan ibumu. Itulah yang membuat Iyad bertekad mendirikan kota atau kelas kecil di gereja. Kisah Iyad sendiri bermula pada tahun 1948, ketika seorang bocah datang kepadanya. Ia ingin belajar baca Al-Quran tapi tak mengerti cara membacanya. Bermodal kemampuannya sastra Arab, ia mencoba mengajarkan kitab suci itu berdasarkan bahasa dan konsep. Saat itu, di kampungnya, hubungan umat Kristen Islam sangat harmonis. Namun, seiring dengan perkembangan dunia, isu kedua agama itu menjadi sensitif, kata Iyad. Ia ingat ketika mengajarkan seorang imam dari Mekah, Ahmed El-Gergawi, di desa itu. Awalnya, ia enggan anak perempuannya diajarkan baca Al-Quran oleh Iyad. Namun sang anak lebih paham mengerti kitab suci ketika diajarkan Iyad.
Ia membawakanku Al-Quran dari Mekah sebagai ucapan terima kasih. Tutup Iyad. Orang-orang Kristen menuruti ajaran Nabi Isa AS, sementara orang Islam menuruti ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun di kawasan ini, itulah kasih sayang yang sudah kami bagi bersama-sama sejak dulu, kata Ayat. Ayat diketahui menjadi orang pertama di Akoris yang bisa belajar membaca di desa terpencil di kota Tanah Al-Jabal, wilayah Menia, sekitar 293 km dari ibu kota Mesir, seperti dikutip Al-Bawaba. Ia sebelumnya telah mempelajari Al-Quran di sebuah sekolah dasar setempat dan ayahnya juga memintanya untuk menghafal kitab suci tersebut. Ahmed Mahmud Osman, kepala desa setempat, mendukung dan memuji usaha Ayat. Dia berkata, dia siap mengajar dan menanamkan prinsip-prinsip mulia dan membesarkan anak-anak ini dengan baik.